warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sami, assalamualaikum. Kebetulan aku lagi di rumah mertuaku. Di sini lagi banyak tumbuh bunga. Jadi ini suasana di belakang rumah. Biasa karena ini masuk musim panas ya teman-teman, jadi bunganya mulai tumbuh. Sambil jalan-jalan nih, aku mau share sedikit. Sebelumnya aku sudah pernah share tentang semacam culture shock. Di sini Sami, duduk sini. Culture shock tinggal di Austria sini. Nah, sekarang aku mau cerita plus minusnya menikah dengan orang asing. Oke, sini. Jadi untuk teman-teman di sana, mungkin beberapa dari kalian yang nonton channel ini, mungkin kalian bercita-cita untuk punya pasangan orang asing, atau lagi menjalankan hubungan dengan orang asing, atau mungkin memang sudah menikah dengan orang asing. Nah, perlu kalian ketahui, jadi pada dasarnya Oke, aku pindah lokasi karena anakku jalan-jalan. Jadi pada dasarnya namanya laki-laki itu sama aja ya semuanya, baik itu di Indonesia, pria lokal maupun pria luar negeri, itu sama aja. Sebenarnya kalau menurut aku sih, menikah sama orang luar itu lebih banyak resiko. Kenapa? Nanti kan ibaratnya gini, kalian kalaupun menikah sama orang lokal juga pasti ya ada resikonya lah. Jadi kayak ada sifat-sifat yang mungkin baru kalian tahu setelah menikah. Misalkan ya kita kan nggak kepingin, tapi misalkan aja ternyata suaminya pelit, perhitungan, atau misalkan kasar gitu. Awal-awal kan kalau pacaran pasti semuanya lembut gitu ya pastinya. Tapi kalau sudah menikah kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah, apalagi kalau kalian yang menikah dengan orang asing, yang notabene kalian bakalan ikut ke negara suami ya. Ada beberapa kasus aku pernah baca sih. Jadi sebelum aku menikah, aku pasti research dulu kan, cari-cari tahu. Sini sayang, aku kan cari-cari tahu dulu ya, kan aku nggak ada pengalaman ya, dan keluar negeri juga pertama kali karena menikah. Jadi waktu aku search itu ada juga beberapa pengalaman dari teman-teman kita, perempuan-perempuan Indonesia, yang ternyata mereka mengalami misalkan KDRT di negara orang. Terus mereka mau pulang itu bukan nggak bisa sih, ada dari beberapa mereka nggak mau pulang karena mereka malu sama keluarga. Ada juga yang bukan KDRT tapi suaminya pelit banget. Nah, kebayang nggak sih kalian kalau misalkan kalian menikah sama orang luar, terus udah nggak ada makanan Indonesia, terus kalian kepingin lah gitu, misalkan kalian kepingin banget beli ini beli itu, tapi suami kalian nggak ngizinin. Kebayang nggak sih kalian? Nah, jadi sebelum menikah pastikan dulu ya, paling nggak mengenal lah suami itu seperti apa.
Jujur aku termasuk beruntung sih. Aku juga sebenarnya nggak terlalu kenal suami aku tuh gimana, dan aku termasuk lumayan nekat bisa percaya sama dia dan bisa serius sampai menikah ya, karena aku nggak pacaran dan nggak tahu kenapa aku percaya sama dia. Dan untungnya sih suami aku baik gitu. Aku nggak kebayang sih kalau untuk teman-teman Indonesia lain yang suaminya mungkin kasar atau pelit gitu. Jadi ya itu teman-teman, kalian mesti hati-hati kalau menjalin hubungan sama orang asing, juga hati-hati. Mungkin sih sifatnya bisa dilihat dari awal-awal mungkin ya, kalau tipe pasangan kalian perhitungan atau gimana-gimana. Bukan berarti kalian bisa minta jajan atau minta uang gitu ke pasangan kalian mentang-mentang karena pasangan kalian orang asing ya, karena ya mereka juga pasti lihat kalian lah, maksudnya pertimbangan mereka juga lah, masa pacar aku sih minta ini minta itu gitu, padahal baru berapa hari pacaran gitu misalkan, terus minta transfer ini minta transfer itu. Juga kalian jangan terlalu berprasangka juga gitu loh, karena kan mungkin beberapa kayak di TikTok atau di apa itu ada yang bilang punya pasangan bule itu dikirimin uang segini, dikirimin ini gitu, enak banget punya pasangan ini gini-gini, hanya karena materi gitu. Jadi kalau kalian memang niat untuk serius, ini kan pasangan ya, untuk seumur hidup ya, kita maunya sekali seumur hidup, jadi harus benar-benar pilih yang terbaik gitu. What did he do, Mom? What did he do? Aku sih nggak bisa bandingin ya punya suami lokal atau suami bule, karena aku sendiri kan nggak pernah punya suami lokal, jadi aku nggak boleh bandingin gimana rasanya punya suami lokal itu lebih baik atau malah lebih enak suami bule. Semuanya itu sama aja, tergantung pribadi masing-masing. Kalian harus belajar mandiri, kalian juga harus kenal orang-orang. Kalau sewaktu-waktu kalian punya masalah, ada yang bantu. Tapi jadi ini salah satu kesibukan aku, bikin video. Kalian itu harus belajar mengenal keluarganya, deket sama keluarganya, karena nanti kalau kalian sudah menikah, misalkan mertua kalian gak suka sama kalian, kebayang gak sih kan rasa apa ya, nelangsa gitu loh. Jangan sampai ya ini terjadi sama kalian gitu. Kalau bisa dapat mertua yang baik, pasangan yang baik gitu, apalagi jauh dari keluarga. Kalian sendiri kan di Indonesia pasti berat lah cari susu. Terus lagi kalau kalian udah punya anak kayak gini nih, kalian harus belajar mandiri, karena ngurus anak sendiri itu belajar sendiri. Kalau kalian suaminya punya rezeki lebih sih alhamdulillah ya, mungkin bisa sewa neni atau gimana. Tapi kalau aku harus ngurus anak sendiri, jadi belajar sendiri, belajar bikin makanannya gitu. Apalagi ya,
Kalau senengnya sih di sini pasti karena belajar banyak budaya, terus mengunjungi tempat-tempat baru pastinya kan lebih seneng gitu, excited selalu. Karena di beberapa tempat deket-deket sini banyak castle-castle, banyak istana-istana, bangunannya bagus-bagus kayak gitu, yang bikin betah. Gitu. Kalau makanannya sih aku tetap masih lidah Indonesia, cuma aku harus terbiasa sama makanan di sini. Itu kan makanan kalian harus belajar, meskipun kalian nggak suka makanan di sini, tapi kan kalian belajar masak untuk suami gitu. Banyak yang perlu dipertimbangin. Terus ya itu aja sih, kalian harus saling menghargai satu sama lain, harus menghargai suami sukanya apa. Kalau misalkan kalian pingin suami kalian menghargai kalian, ya Allah, ini gimana nih, udah bosen nih, boles kami bosan, kayak gitu. Makanya sih aku bikin video ini buat kesibukan. Jadi aku jarang-jarang sih bikin videonya. Kalau misalkan lagi sempat atau lagi jalan-jalan tempat bagus, aku bikin video kayak gitu. Ya, itu sih teman-teman. Susahnya ada kalanya kalian pasti kangen sama rumah ya. Tapi kan nggak mungkin kalian tiap minggu bisa main ke Indonesia, kan nggak mungkin juga. Hiburan aku di sini ya sama Sami ini. Ada anak. Kalau dulu masih sendirian itu rasanya itu kayak ya sepi lah ya. Tapi sekarang sudah ada Sami, ada teman main, ada aja yang dilakuin gitu. Semoga kalian bisa dapat pasangan yang baik, keluarga yang baik, mertua yang baik ya. Dan kalian bisa betah di negara orang. Pasti itu berat banget. Aku salut banget sama perempuan-perempuan Indonesia yang udah mandiri di negara orang. Aku juga sekarang masih belajar cari uang sendiri, gimana caranya. Meskipun aku masih belum bisa kerja karena masih harus jaga Sami, tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan aku pengen cari part time kerja kayak gitu. Kalau sekarang aku nyari uangnya cuma aku lagi ngerjain beberapa project kayak makrame gitu ya, terus dijual, jadi ya lumayan lah kan, tambah-tambah uang jajan gitu, meskipun nggak banyak. Jadi ya itu aja saya sharingnya buat teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau misalkan kalian mau sharing boleh ya, boleh DM ke Instagram aku atau mau komen di sini juga nggak apa-apa, nanti insya Allah aku balas. Jadi ya segitu aja ya bun ya, udah sharingnya ya, sharing menikah dengan orang asing tuh gimana, biar kalian lebih siap gimana. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman di sana sehat-sehat, bahagia selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.